Jangan lupa saksikan Idea Fest tanggal Idea Fest-nya sendiri sampai tanggal 3 sampai 6 Oktober. Ya, 3, 4, 5, 6. Tanggal 4 Oktober ada yang spesial. Idea Fest Komedi. Idea Fest Komedi Majelis Lucu Indonesia. Harga tiketnya 330.000, bisa dibeli di ideafest.id. ideafest.id. Di website kita bisa? Website kita belum bisa. Website kita lagi renovasi nih. Hah? Lagi di rebranding, lagi di revamp semua. Jadi tiket gue juga nggak bisa dibeli dong? Bisa, khusus tiket lu doang yang bisa. Karena dia ini ya bosnya, jadi harus ada gitu. Kita mau ngomongin komedi. Tapi sebelum ngomongin, lu kan udah lama ya di dunia entertainment. Udah 2004. Dari 2004. 15 years. Anjing, 15 tahun men. 15 tahun gak berasa. Lu cara memperbarui diri lu gimana, Ben? Ketemu sama orang baru terus. Referensi baru, berusaha ngambil referensi baru, dan sekarang gue sudah bisa berdamai kalau referensi gue juga udah mentok di situ aja. Jadi kalau bikin referensi yang modelnya referensi baru ya gue kasih ke generasi yang baru, nggak mungkin gue. Gitu. Hebat juga ya. Makanya paling referensi lama tuh masih kepake buat bikin nyanyian Emily itu, Pak. Wah, Emily. hanya bercanda. Emily just kidding. Bentar lagi rilis by the way di Spotify. Kita mau rilis single. Yes, music Apple Music semua ada. Anjing, rilis yang buat Video jadi klip. ketawaan doang gini. Itu gue juga gak ngerti tuh gimana bisa dibikin itu. Dan jobnya udah mulai banyak lagi. Serem banget gak sih? Dengan angka yang agak nggak masuk akal. Emang barang bagus tuh susah banget dijual di Indonesia. Susah men, gampangan cemoohan. Iya, gampangan yang gitu-gitu tuh gue harus Akui. itu. Gue sedih sebenarnya. Gue kayak bilang, gue anak ini kalau misalkan ya, ini doanya kan kita meledak kayak gitu, ini single gitu. Tapi kalau single ini meledak, gue sedih banget benernya. Ada sisi hati gue yang gue punya karya-karya yang serius gitu, yang beneran gue mikirin serius apa gitu. Makanya gue tuh suka nggak, tapi emang gitu sih, maksudnya nggak semuanya marketable sih memang. Yes. Anjing, gue aja mengakui perjalanan karir gue tuh buat gue gitu, kesannya gue barang bagus. Nggak, tapi itu bener. Tapi itu bener. Tapi iya bener. Kayak gue nggak ngerti gimana cara jualnya. Kemarin tuh orang sama gue dulu kayak, Dri, kenapa sih nggak lu aja di forefront dan lu yang tampil gini. Semua nih masih kalau di ruangan ini aja, karena kita kemarin ada Ya, that's our plan kan? Kita dinner di pelaku industri gitu. If there's anyone ya mungkin ya, tapi gimana? Iya, makanya ya itu tugas gua dan teman-teman yang lain untuk mengangkat itu. Makanya kita akhir-akhir ini kan kalau lihat ada Tode yang Pintar, terus kita udah mulai bikin regular show dengan hostingnya adalah ada Kalbi gitu. Karena menurut gua memang banyak orang yang belum sempat denger dia sebagai komedian gitu. Kan di Surabaya banyak teman gua ngangkat-ngangkat. Oh, bagus loh. Dia seumuran di atas gua lah. Jadi emang udah agak itu ya, berumur gitu ya. Terus kemarin waktu kita coba bikin reguleran Naked Comedy juga hampir semua bapak-bapak seumuran gua ketawa sampai nangis-nangis ngeliat Adri, karena kayak shit, that's me gitu, atau nunjuk ke temennya gitu. Itu laku temennya dan apa dan segala macam. Iya. Lu sendiri ketertarikan sama komedi udah lama? Sebenarnya udah lama banget, dari kecil malah. Dari kecil tuh gua berawal dari kaset dulu. PSP gitu? Bukan. Apa? Jojon. Oh iya. Jakarta Group, terus ada Sri Mulat sih sebenarnya yang bikin gua. Ya, gua juga. Sri Mulat lah ya kita. Habis itu agak gedean baru ngelihat Warkop. Kalau Warkop tuh kan soalnya anak-anak kan masih belum bisa ini. Dan gua kecil kan karena Jawa ya, jadi Kartolo CS gitu tuh gua masih sampai sekarang gua masih punya tuh kaset. Bagito. Ya. Gitu. Kemarin gua sempat syuting sama Kang Unang, pertama kalinya gua ketemu sama dia juga. Gua bawa tuh kasetnya dari tangan lo gitu. Anjing. Ya itu memang era 90-an awal, jadi semua punya panggung masing-masing. Ya, kaset terus TVRI. TVRI ya kan? Ya. TVRI dulu banyak kan kolaborasi kayak Jakarta Group, ketemu Sri Mulat, ketemu Bagio, ketemu Ateng, ketemu Iskak gitu. Terus sama dulu ajang pencarian bakatnya juga lumayan. Iya, tapi itu gue nggak terlalu ngikutin sih. Gue taunya waktu itu Narji. Bukan, sebelumnya itu kan siapa?
Eko Patrio Ya. itu juga dari Ya. dari itu kan ya, dari Telkomsel juga kan. Kayaknya ya. Ya kan TPI kalau nggak salah Gue sih taunya Narji. Ya itu iya. Si itu, gue kalau Iya. Patrio. Patrio tuh pokoknya ya nggak tahu sih. Gue sih tahu Patrio tuh mulai jadi bintang tamu di Dono Presiden Intro. Iya iya. Kalau lu lihat angka dulu sama sekarang, dulu tuh pasti spreadnya kecil banget ya. Nggak. Wah nggak tahu kalau angka dulu. Dulu orang kita nonton aja masih rame-rame di rumah temen. Terus kalau malam dulu ada itu Punakawan. Apa dulu ya? Apa sih dulu namanya? Lupa gue itu. Gue sih yang pasti religiously gue ikutin tuh Sri Mulat Indosiar ya kalau nggak salah Jumat malam tuh. Iya. Itu. Tapi itu kita udah gede itu udah SMP SMA, SMP SMA lah. SMP SMA itu. Film tuh kan 80-an tuh kan semua nge-push komedi dan sangat hampir-hampir blue gitu. Emang lu nonton? Kalau Dono sih nonton ya. Dono semua nonton. Kalau sebelum itu sih gue justru nontonnya belakangan setelah gue gede. Iya dan Dono kan juga selalu dalam Lebaran gitu kan pasti. Ya, dulu di RCTI itu RCTI Dulu Indonesia tuh liberal loh maksudnya. Lebaran lo nonton Dono ada cewek-cewek bikini gitu terus judulnya sexual innuendo gitu masih tentang bener-bener. Dan lo ditonton keluarga dan semua baik-baik aja gitu. Coba kalau sekarang men. Sekarang kalau misalnya SpongeBob aja di sensor ya. Oh by the way gue besok Si suka aja di sensor. Apa tuh? Q&A sama Metro, gue panelis. Bagus lah. Gue hajar aja lo. KPI-nya bilang TV-nya yang lebay, TV-nya bilang itu aturan KPI, men. Tapi nasib-nasib komedian itu kenapa banyak yang naas sih? Enggak ya? Gua tahu. Emang susah ya? Maksudnya gila tuh kan? Ya nggak tahu lo kan di dunia entertainment. You talking about drugs atau apa nih? Economical lah. Kalau apakah karena sistem? Nah kalau ekonomikal kayaknya gue bisa jawab nih karena waktu itu gue sempet ngobrol panjang lebar sama Pak Agung Gumelar. Jadi Pak Agung itu kan dia kayak apa ya kayak jangan ngomong drugs sama personal use. Kalau nggak salah dia konsultan buat si Paski juga deh kalau nggak salah gitu. Jadi memang menurut gue sih yaitu ekosistem industrinya memang nggak kejaga gitu. Ngobrol sama Om Indro juga gitu kan yang tadi kita bilang di TV apa segala macam itu industri secara keseluruhan sebenarnya gitu. Kalau lu ngomong ekosistem nggak terjaga tuh apa? Ya ekosistem industri. Jadi lu zaman dulu tuh ya lu dibayar atas servis lu tampilan waktu itu aja gitu. Dan nggak ada royalti, nggak ada manajemen yang bener yang ngejagain gitu kan. Kayak kita ngomongin Sri Mulat deh paling gede. Sekarang Sri Mulatnya adalah paling besar di Indonesia gitu. Kita nggak pernah tahu ininya actually membernya tuh siapa. Pokoknya orang yang pernah di panggungnya Sri Mulat jadi Sri Mulat gitu. Sri Mulat tuh punyanya siapa secara legal gitu kan. Ya itu kan dibawa sama keluarga gitu kan. Terus udah gitu semua orang yang atas nama Sri Mulat dia perform, dia dipanggilnya karena Sri Mulat, tapi terus pembagiannya gimana gitu. Terus ya itu kita udah tahu versi Sri Mulat yang dulu, terus ada yang Indosiar, ada macam-macam lah gitu, ada Sri Mulat apa segala macam tuh kita nggak pernah itu. Bahkan kekeluargaan IP di rebranding Finding Sri Mulat juga nggak tahu apakah mereka dapat. Iya makanya itu gray area zaman dulu karena semuanya kekeluargaan gitu kan. Dan for the sake of daripada ribut atau gua nggak ngerti gimana ya akhirnya berjalan deh tuh sendiri-sendiri yang kita nggak tahu. Gitu. Sampai hari ini juga masih susah. Reza Radian loh itu. Iya, itu keren menurut gua. Tapi sampai sekarang juga masih susah sih maksud gua kayak tentang IP. Iya, IP itu kan harusnya apa ya? IP itu kan sebenarnya karya cipta ya. Iya. Jadi kalau lu si pengkarya harus bisa dapat terus bagiannya dari monetisasi. Iya, dan dia juga harus bisa membuktikan kalau itu punya dia, gitu. Rights-nya punya dia gitu. Tapi pada saat ya ini ngebuka sedikit cerita kemarin, Emily sendiri juga pernah kena kan, maksudnya di saat kita bertujuan buat meng-IP-kan yang maksud kita event kita ternyata teman-teman banyak yang resistance karena ngerasa itu punyanya publik gitu kan yang memang ya udah harus dari obrolan dari discussion baru akhirnya oke gitu. Nah itu kan tidak ada yang mengatur kayak di luar gitu. Iyalah. Ya kan kalau di luar kan lo udah tahu gitu maksudnya apa aja item-itemnya, apa subjeknya segala macam. Ada union, terus ada otomatisasi sistem yang maksudnya
lu nggak perlu datang ke sebuah lembaga daftarin, kayak misalnya kalau lu bisa menunjukkan bukti di mana pertama kali lu menciptakan, ya itu otomatis. Iya, di sini tuh sebenarnya udah ada. Sebenarnya ini maksudnya ini mungkin buat teman-teman kemarin kan banyak yang kesulitan, sebenarnya di websitenya Haki sendiri lu juga bisa lihat gitu. Merek dagang, paten apa segala macam. Jadi pada saat sebelum kita mengajukan mendaftarkan, kita cek dulu tuh ada nggak yang similar apa segala macam, kelasnya kelas berapa. Begitu udah ya maksudnya kosong, ya udah lu bisa masukin gitu. Nasib yang naas hanya karena IP atau emang orang nggak bisa handle fame gitu? Nggak, IP is one thing kan, bukan semua kreator itu pemilik IP, ya, betul. Pencipta IP, ada yang talent doang gitu kan. Nah kalau menurut gua, kalau talent ini ya emang bener-bener lack of management aja gitu. Mereka nggak punya managerial system yang bagus, dan standarnya tuh biasanya pada saat mereka dapat fame, dapat pemasukan yang lumayan gede, mereka nggak punya planning untuk what's next ke depan untuk mereka sendiri, kayak gitu sih. Itu tipikal, itu kita nggak bisa ngomongin cuma komedian sih, itu tipikal manusianya harusnya. Gue baru nanya, dari aktor, musisi dan komedian itu paling parah komedian ya? Enggak, sama aja, pasti ada yang parah juga. Gue nggak bisa bilang gitu ya, karena gue nggak pegang datanya, gue nggak bisa jawab. Tapi yang pasti sih kita paling gampang tuh ngeliat gini, waktu pertama kali gue ngobrol sama teman-teman di MLI, ya kan, obrolan gue pertama adalah, lu sadar nggak sih berapa banyak kita bikin charity untuk teman-teman atau senior-senior kita yang sakit, di musisi atau apa sih? Maksudnya sekelas almarhum Krisya pun kita pernah melakukan itu gitu. Dan kita semua nggak ada yang bisa ngerti jeroannya what's wrong gitu kan, nggak tahu. Tadi mau jawab, kayaknya kalau komedian paling kasihan tuh yang jelas kalau peliputan media, entah kenapa yang komedian pasti paling naas. Dibanding musisi gitu yang kismin sama komedian kismin tuh pasti kayak anjing, gimana tuh komedian. Tapi being komedian, maksudnya gue di MLI gue jadi belajar sih, maksudnya gue emang berat banget sih menurut gue, teman-teman komedian tuh hebat banget. Musisi itu mereka perlu pemikiran yang luar biasa, kolaborasi untuk bikin satu musik. Tapi musik itu bisa long lasting sampai berpuluh-puluh tahun, sampai puluhan tahun gitu. Sedangkan komedi, lu effortnya sama, lu nyiptain sesuatu, lu bikin itu lagi 1, 2, 3 kali, 4 kali udah kelar gitu. Jadi emang beda sih ininya. Tapi ya beda lah, kalau di US mungkin hampir mirip kayak musisi, karena kayak satu spesial mungkin bisa 100 titik gitu. Ya, satu kotanya banyak. Kita Jakarta doang yang paling gede. Abis itu sisanya terus teman-teman juga banyak yang belum terbiasa dengan bayar tiket mahal untuk comedy show gitu. Banyak banget yang nggak tahu. Banyak banget teman-teman, gue sampai hari ini banyak banget, kayak setiap kali kita punya show MLI ada 1, 3 orang, 5 orang yang datang tuh pertama kali mereka experience, kayak gini tuh stand up comedy gitu. Dan mereka seneng banget ternyata. Tapi lu ngeliat musisi sama komedian lebih tersiksa mana jiwanya? Ya orang-orang lebih terganggu jiwanya. Terganggu komedian sih. Itu jelas sih. Gue kayak gue yang belajar dari Adri nih kayaknya. Jadi maksudnya kita bilangnya broken soul. Maksudnya kayak kalau lu nggak punya keresahan itu, lu nggak akan mungkin lucu gitu. Jadi akhirnya gue kayak semakin lucu nih orang, semakin ngeri gitu. Makanya waktu itu semakin gue seneng sama joke dia, gue semakin kayak oke, lu kenapa sih sebenarnya gitu? Kayak yuk ceritain gitu. Menurut gua ada orang yang ngerti craftsmanship, dan menurut gua itu tanggung jawab si penampil bagaimana dia meyakinkan audiens bisa mengaburkan line itu antara realita dan fantasy. Menurut gua itu tugasnya penampil. Mau musisi, mau aktor, mau komedian, mau siapapun. Nah, itu yang pengen gua tanya sama lu malah. Kalau ini di musik ya, gua nggak tahu kan komedi. Kalau di musik itu kayak gua gitu contohnya. Gue belajar banyak dari Dewiq. Kita tuh pada saat kita bikin lagu, kita bisa bikin lagu spesifik untuk orang itu. Atas dasar pemikiran dan curhatan dan masalah orang itu, kita bikin lagu untuk itu. Kita create something, kita craft something yang sesuai dengan perasaan yang bisa relate ke pendengarnya. Lo ada pencipta lagu, ada pembawa lagu. Jadi gue bisa ngebayangin, oke, kalau gue cewek nih, terus gue disakitin, terus gue gimana gitu. Kalau komedian ada nggak sih gitu? Maksudnya kayak dia crafting tuh emang US scale ada. Ada ya? Maksudnya ini ngomongin spesifik stand up ya? Stand up. Jadi kayak Wanda Sykes itu dulu penulisnya Chris Rock.
Si Larry David penulisnya Larry David, penulisnya Seinfeld. Pokoknya ada beberapa mereka punya writers yang oke gue bisa pakai ini, gue bisa pakai. Terus yang dikejar apa personanya? Personanya. Oke. Personanya. Jadi kayak penyanyi aja gue Kalau tahu karakternya lo akan ngebawain kayak gini. Oh, si ini full of hatred, oh si ini itu ada. Di Indonesia belum ada. Belum ada. Bahkan yang nulis untuk dirinya sendiri tapi dengan materi-materi yang di luar keresahannya dia. Menurut gue gitu. Aku lu gak percaya. Gimana? Coba nonton Tode yang pinter deh. Tode yang pinter lu catetin ya kan materinya dia terus lu tarik di Twitter dia atau gimana. Gila itu ada semua. Ya tapi gue tuh sekarang dengerin Pam di mobil itu gue udah kayak sampai lupa. Tahu ini Pam apa speakerphone gue lagi telepon sama Adri gitu terus gue diem. Tapi Jay-Z di interview sama David Letterman di Netflix itu gimana dia bilang, terus dia nanya, si David Letterman juga nanya, dia bilang apakah semua lirik rap itu berasal dari hardmanship kehidupan lo? Terus dia bilang 90% of them are lying. Iyalah, pasti. Ya exactly. Dan itu bisa juga dilakukan di dalam komedi. Tapi menurut gua yang masih fail adalah mungkin karena gua juga kalau misalnya gua jadi audience gua pakai standar komedian gitu. Masih fail adalah kayak gua tahu banget lu ngarang itu. Anjing dia ngarang apa beneran ya gitu. Menurut gua itu nikmat ya. Tapi kemarin serunya gua nonton Chappelle kan ya, yang sama Seinfeld tuh dia ngomong pada saat komedian di stage itu true formnya dia. Enggak. Bahkan kalau di offstage tuh kayak ya lu kayak being different person aja gitu. Ya itu bener. Kalau gue tuh ngerasa kalau gue nggak acting tapi gue kayaknya di atas tuh versi steroidsnya gue deh. Oke. Kayak 30% gue lebih ngocol. Tapi gue in real life kayaknya nggak segitu. Musik dan film kayaknya tuh terancam dengan invasi internasional. Ya. Tapi kayak komedi menurut lo akan suffer the same fate apa enggak? Mudah-mudahan. Jadi kayak orang yang pakai joke bahasa Inggris akan lebih diterima. Lo nggak pengen bikin orang merajai rumahnya sendiri? Kalau menurut gue sekarang kita udah nggak bisa ngomong kayak gitu. Apalagi sekarang industrinya skopnya kecil di Jakarta. Itu kan kontradiktif dong dengan kenapa Comedy Sunday ini. Gua rasa malah trennya akan micro kalau gua. Enggak, kenapa MLI ngerjanya micro? Karena market itu yang kita aim dulu. Kalau lu kan ngomongin invasi tadi. Kalau ngomongin invasi berarti kan semua orang udah siap dengan itu. Gitu. Gua pengen banget ngeliat Panji bahasa Inggris serius. Gua benci banget bahasa Inggris. Enggak, tapi gini, lu benci bahasa Inggris mungkin lu benci kalau show atau referensi lu banyak banget men. Enggak, gua benci kalau gua harus cater ke orang putih. Gua nggak suka dilihat kayak gua nggak lihat gitu. Gua kalau orang putih nonton tuh masih kayak gua pengen lihat tuh orang Asia kocak-kocakan. Gua nggak suka pandangan itu. Pengen gua bakar rasanya. Enggak, kalau gua ngelihat stand up comedy ini apa ya fenomenal ya. Jadi kalau misalkan lu di atas itu kalau gua pandangan itu berubah. Gua nggak pernah ngeliat gitu kayak karena sekarang kayak kita paling gampang ngeliat tetangga lah, Malaysia sama Singapura aja sekarang baik banget gitu. Stand up comedian yang bagus-bagus sekarang yang lagi gua suka semuanya Asian. Joko tadi gua bilang Kumar segala macem gitu. Tuh Asian gitu maksud gua. Ya kalau gua dari sisi bisnisnya gua ngeliat marketnya ya. Maksudnya kalau ngomongin Indonesia ya kita udah tahu kan gitu, maksudnya kayak nih skopnya segini doang nih kuenya gitu. Nanti kalau invasi semua orang berusaha untuk ke situ membesar lagi gitu kan. Kayak sekarang ngambil contoh dari musik, kalau kita nggak perubahan era digital kemarin, perubahan era digital nggak akan mungkin ada yang bisa keluar kayak model-model Brian, Nicky dan Stephanie gitu kan. Lo melihat marketability dengan seni itu bisa inline apa nggak selalu bisa inline kayak? Kalau tergantung inline mana. Jadi gini, menurut gua, apakah yang seninya tinggi berarti bisa ini? Apakah semakin luas semakin sampah seninya? Nggak, itu gua jadi gua waktu itu debat banget sama Muslim gitu kan. Dulu waktu kita bikin Mahal Lucu, mungkin diingat semua teman-teman, Arif tuh naik gitu. Arif tuh dipaksa naik, terus habis itu ngebom. Menjadi malam yang sangat dramatis. Semua tahu tuh teman-teman stand up comedian tuh kayak ngelihat tuh
horor, dan dari situ semua beranggapan kalau penontonnya MLI Umat Lucu itu adalah penonton yang serem. Ya. Gitu. Gua membantah itu, menurut gua Arif lucu banget. Iya. Gitu. Karena buat gua waktu itu pertama kali, ini waktu itu kenapa akhirnya bikin local stand up day kayak gitu. Jadi waktu itu masalah gua adalah gua suka banget sama komedi. Pada saat gua nonton komedi di Indonesia, gua kayak nonton festival musik tapi gua nggak tahu artisnya tuh bawain genre apa. Oh, oke. Jadi tiba-tiba gua yang suka rock ini nonton rock, tiba-tiba ada jazz, tiba-tiba ada dangdut, tiba-tiba pop, balik lagi rock, Ya. ada kontempo, ada apalah gitu macam. Itu yang belum diadres gitu. Nah, menurut gua selama lu punya marketnya, ya kan, selama lu punya marketnya dan lu tahu market lu siapa, market mikro lu akan survive. Nah, itu yang kayak ya makanya sekarang gua lagi mengkelompok-kelompokkan irisan di semua talent ML yang ada kan, termasuk lu gitu. Kayak gue sangat tidak setuju pada saat ada temen yang bilang, aduh, Ya. penontonnya nggak bisa nerima joke nih gitu. No. Menurut gue bukan penontonnya nggak bisa nerima joke, penontonnya komediannya ada di posisi yang salah. Ya, dia nggak punya senjata untuk nge-please Iya, itu. gitu. Beda sama komedian-komedian kayak pelak-pelak yang emang ada itu untuk gue bilangnya general comedy ya, kayak slapstick segala macam tuh kan ya lu bisa ngomongin all age apa segala macam gitu sih menurut gue. Ini industri apa ini fame IDFS lah ya. Idea Fest. Idea Fest. Oke, Idea Fest bakal ada apa aja? IDFS itu sebenarnya menarik banget. IDFS itu udah jalan 8 tahun. Terinspirasi dari South by Southwest. Ya, satu. Akhirnya mereka kepengen bikin pengelompokan kayak ada food, Ya. nanti ada tag-nya, ini ada tag. komedinya juga, Ya. karena industri kreatif tuh semua lah ya yang termasuk dalam industri kreatif tuh dibikin sendiri gitu. Dan kenapa sekarang cuma ada food dan komedi sendiri ya karena mereka ngelihat lagi emerging banget gitu. Dan nggak bisa dipungkirin sih, semakin banyak masalah, semakin banyak Atensi. kan kita tahu sendiri negara kita ekonomi lagi ribet, politik ya kan segala macem lah, perang toleransi di mana-mana gitu. Akhirnya membuat ini semua jadi topik yang seksi banget buat diangkat gitu. Dan akhirnya komedi itu juga jadi dibutuhin. Gitu. IDFS ini serunya adalah kita punya 6 stage, dan 6 stage ini semuanya cater segala sesuatu untuk orang yang butuh komedi. Gue jelasin sedikit ya. Misalkan yang pertama tuh kita punya Comedy Star Show. Itu tuh nggak cuma mengcater orang yang nonton, tapi juga mengcater siapapun yang mau naik. Makanya kita ada YouTubers, ada artis, ada stand up comedian tentunya, ada musisi juga ada yang mencoba untuk stand up comedy. Terakhir ada Sri Mulat. Gitu. Ada musisi yang mencoba stand up comedy? Kiki. Oh, oke. Iya. Gitu kan. Terus abis itu kita punya stage ini comedy silence, komedi yang dibungkam. Itu kalau lu pernah experience silent disco itu kayak gitu. Jadi nanti semuanya itu mendengarkan komedinya itu through headphones. Gitu. Itu kita di sana akan ngebongkar semua tentang sara, tentang segala macam yang biasa kita bercandain tapi di ruang lingkup itu. Udah boleh katanya. Udah boleh. Gitu. Soalnya kemarin ada yang begitu nggak minta maaf. Iya memang. Tapi lo ngomongin si Kiki pindah ke komedi ya. Tapi memang nggak cuma di Indonesia, di US juga sama loh. Maksudnya di worldwide itu sama. Komedi itu memang banyak menjadi last stop-nya orang-orang. Ricky Gervais, dia dulu penyanyi one hit wonder di tahun 80-an. Iya. Serius lo? Ada singlenya. Wah, itu gua baru tahu tuh. Jadi dia punya one hit wonder tahun 80-an, and then the fame goes away. Dia berusaha nyelamatin karirnya jadi penyiar radio, and then he become a comedian. Oke. Jadi kayak Kalau gua ke Kiki, kenapa gua maksa Kiki untuk komedian tuh karena gua ngeliat Jamie Foxx. iya. Kebalik kalau gua gitu. Oh enggak, gue kira bukan berarti karir musisinya. Enggak. Apalagi banyak kok kayak gagal acting atau dulu casting nggak keterima. Andika Pratama kan lucu banget. Iya. Desi Confess gokil lucunya. Ada. Nggak, kita ada. Jadi itu komedi stage-nya ada 2. Ya. Comedy Star Show. Kemudian ada komedi silence itu yang unsensor. Terus ada tempat di mana semua penonton nanti bisa main bareng sama banyak komedian. Ya. Main Truth Order, main banyak banget. Ada Werewolf Indo juga ada, macam-macam. Terus nyobain Last of Kitchen kalau yang penasaran sama makanan sampahnya si Muslim Coki, si Muslim, kelihatan Muslim. Norit nggak mau tap in ya? Hah? Norit nggak mau tap in. Iya Norit ya.
terus kombantrin gitu. Abis itu ada rootnya IDFS sendiri jadi talks. Tapi di sini talksnya kita beda karena talksnya kita akan ngebahas hal-hal yang emang edgy banget ya, kayak misalkan Jok TV sampah gitu. Tapi narasumbernya dari TV. Jadi narasumbernya gue lupa Denny Cagur gitu-gitu. Jadi ya kita bahas gitu. Terus ketawalah sebelum tertawa itu dilarang, ngomongin tentang sekarang komedi itu susah banget, rentan dengan ketersinggungan segala macam. Nah habis itu ada yang paling disukai orang Indonesia ya, ngegosip ya. Forum itu. Forum kayak forum. Jadi kita nanti kumpul gitu, ngumpul. Terus nanti ada yang akan ngebuka obrolan tentang satu topik dan akhirnya semua orang akan angkat bicara tentang topik itu. Muslim akan bawain bumi datar, ada yang akan ngomongin tentang LGBT, ada yang ngomongin tentang hari gini belum free sex, terus ada yang ngomongin juga tentang Jok TV tadi ya, tentang fame, tentang drugs segala macem. Pokoknya segala hal yang kita obrolin sehari-hari lah gitu. Tapi nggak sebelum ini kan kita selalu di sosial media kan. Ini langsung kita ketemu gitu ngobrol. Terakhir yang paling seru adalah ada semacam bilik pengakuan dosa. Itu kayak speed dating gitu, dimana semua yang datang dia boleh isi form. Dia itu masalahnya apa. Terus dia nanti akan dibawa ketemu konsultan yang sebenarnya konsultan itu adalah komedian. Jadi nanti semua masalah lalu akan dibantu, lu curhat ke dia, nanti lu akan dikasih solusi-solusi yang pasti akan menimbulkan kebahagiaan. Itu bisa ditonton tapi ngaco sih? Enggak lah. Enggak, itu kita bikin biliknya bener-bener bilik kayak bilik pengakuan dosa gitu. Gua kira kayak lu nanti ada loh situ. Gua kira ada ini tau kalau kayak prank-prank yang dia datang sendiri ternyata semua penonton nonton gitu. Enggak ada. Kalau prank enggak gua kasih tau di sini dong. Padahal lucu loh kalau nonton curhatan orang tuh. Tapi banyak lagi, jadi nanti di depan itu banyak lagi gitu. Gua ada di situ dia. Oke. Iya, banyak lagi dan kita ada yang seru banget. Pokoknya kan Emily itu kan menyuarakan toleransi banget kan. Nanti lo akan ketawa banget karena pada saat lo datang ya kan, itu lo akan sangat dengan gampang sekali melihat gila toleransi abis gitu. Bineka Tunggal Ika. Toleransi abis, bahkan sampai yang jadi selama ini yang menyerang Muslim Coki sekalipun akan ada di situ. Ya benar loh. Nanti aja biar mereka tahu. Pokoknya dari lu masuk dari ini pokoknya lu akan ketawa gitu. Line up-nya ada 80 lebih dan satu hari doang tanggal 4 Oktober bisa dibeli di www.idfest.id dan cuma 330.000. Ini pertama kali kita bikin cuma satu harga tiket dan semuanya flat 330.000. Outing counter kalau mau dibawa gitu, mau cari speaker. Nah, yang buat outing kantor bisa buruan. Ini masih hari Senin kan? Grup itu. Bisa bulk buying. Ada promo-promo juga dari IDFS. Udahlah, nonton IDFS aja lebih santai. Ya benar. Nonton IDFS komedi aja. Note yang bagus. Oke. Nonton IDFS komedi aja lebih kita happy ketawa-ketawa ya kan. Lu akan kaget banget ada siapa aja di situ karena hampir semua yang oposisi ada di situ gitu. Dan kita cuman pengen bawa kalau ya it's life man. Maksudnya lu boleh marah, abis itu lu selesai, udah that's it, belajar dari itu, yang salah minta maaf ya kan, yang benar memaafkan, udah abis itu lu have fun lagi gitu.